Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Arif Akbar Amiruddin dan rekan saya Awaduz Zahra Tunisa dan Dwi Lestari akan sedikit mempresentasikan tentang akidah Islam. Langsung saja masuk ke poin-poin materi tentang akidah Islam, yaitu keimanan kepada Allah melalui sifatnya. Sifat yang dimiliki Allah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Yang pertama yang dimaksud sifat wajib Allah tadi ialah sifat yang dimiliki atau pasti dimiliki oleh Allah SWT yang sesuai dengan keuntungannya sebagai pencipta alam seisinya. Dari sifat wajib ini masih terbagi menjadi 4. Sifat terdiri atas sifat nafsiyah, yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah SWT, di mana Allah SWT menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah, sifat yang digunakan untuk menyediakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT. Selanjutnya, sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah SWT, dan sifat ma'nawiyah, yang berarti sifat yang selalu tetap pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah sifatnya tidak mungkin ada dan tidak layak disadarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Selanjutnya yang ketiga adalah sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah yang dimaksud sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Selanjutnya yaitu dasar dan tujuan akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqadha, yaitu aqadatun, berarti ikatan atau perjanjian. Dasar-dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifi, yang artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukti adanya akidah di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136. Sedangkan di dalam Al-Hadis terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang Nabi SAW sedang bersama sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang bertanya tentang apakah itu iman. Sedangkan akidah Islam mempunyai tujuan, yakni yang pertama memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir, yang terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua yaitu untuk menghindari diri dari kemusyrikan, yang terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 153. Selanjutnya nomor 3 yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu akhlak terpuji pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu taubat. Taubat dari segi bahasa memiliki arti kembali, sedangkan dari segi istilah, kembali ke jalan yang benar dengan didasari oleh keinginan tidak kembali melakukan dosa tersebut. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya taubat merupakan suatu perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh seseorang guna kembali ke jalan yang benar setelah mereka melakukan suatu perbuatan yang tercela. Kita sebagai manusia yang sosial tidak akan terlepas dari yang namanya melakukan suatu perbuatan tercela. Maka dari itu, ketika kita ingin melakukan taubat, ada beberapa syarat yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan taubat tersebut. Yang pertama yaitu
taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Di dalam taubat menyangkut dosa terhadap Allah, terdapat 3 syarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan taubat itu. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berniat tidak akan mengulangi lagi. Sedangkan taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia memiliki 4 syarat yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ingin melakukan taubat tersebut. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilaksanakan atau yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak akan mengulangi lagi. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang didolimi. Nah, ada beberapa dampak positif yang bisa kita ambil dari bertaubat. Yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru. Karena Allah berkenan menerima taubat dari hambanya. Yang kedua, memperoleh jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan tercela tersebut. Yang ketiga, hilangnya kecemasan keluarga serta masyarakat karena mengetahui seseorang tersebut sudah bertaubat di jalan yang benar. Dua, yaitu taat. Taat dari segi bahasa memiliki arti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan taat dari segi istilah memiliki arti tunduk dan patuh segala perintah dan aturan yang berlaku. Ada beberapa dampak positif yang dapat kita ambil ketika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kita akan memperoleh kepuasan batin. Mengapa demikian? Karena kita dapat mampu melakukan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridha Allah karena kita mampu menaati perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu istiqomah. Istiqomah menurut bahasa memiliki arti yakni lurus. Sedangkan istiqomah menurut istilah mempunyai arti bahwasanya suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita artikan, istiqomah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menaati perintah-perintahnya dan menganggap semua itu sebagai ibadah. Ada beberapa cara agar kita tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, memaknai makna syahadat. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Yang kelima, bergaul dengan orang soleh. Dan yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dwi Lestari, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Watu Zarotunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa berarti bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah merupakan niat mengharapkan ridho kepada Allah semata dalam beramal sebagai wujud ketaatan Allah dalam kehidupan sehari-hari maupun semua aspek. Semua aspek di sini itu mencakup amalan lisan, amalan hati maupun amalan badan yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan kepada siapapun. Di mana ikhlas ini telah disebutkan dalam surat Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi Qul inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang berarti katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi bisa disimpulkan ikhlas ini adalah niat mengharapkan ridho kepada Allah dan tidak mengharapkan imbalan atau balasan terhadap makhluk apapun. Saya akan melanjutkan presentasi untuk menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah. Beliau dapat memahami bahasa binatang. Beliau juga mampu memahami bahasa burung hutut dan bahasa semut.
Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-26 adalah sebagian contoh ayat yang menceritakan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kekasih yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia-Nya yang besar, Nabi Sulaiman memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memahami bahasa binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang paling kaya dalam sejarah peradaban manusia. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki pasukan yang kuat, yaitu pasukan manusia dan jin. Dan yang diantaranya juga, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat mengendalikan angin sebagai kendaraannya. Di antara banyaknya keistimewaan Nabi Sulaiman, saya menjelaskan sebagian dari karunia besar yang telah dimilikinya. Namun, walaupun beliau memiliki karunia yang besar dan sangat agung, tetapi beliau tidak lupa dan tetap rendah hati. Beliau juga memiliki sifat yang senang berdialog walaupun hanya dengan rakyat kecil, yaitu dengan beberapa ekor semut. Beliau juga senang bekerja sebagai rasa syukur kepada Allah atas karunia yang dimilikinya. Beliau juga memiliki rasa malu kepada Allah. Kenapa memiliki rasa malu? Padahal beliau memiliki keistimewaan yang sangat-sangat besar. Namun beliau memiliki rasa malu kepada Allah dikarenakan beliau merasa ibadahnya kepada Allah itu masih kurang. Selain itu, Nabi Sulaiman juga memiliki kekhusyuan dalam sholat, sehingga pada wafatnya juga Nabi Sulaiman diwafatkan dalam keadaan berdiri pada waktu sholat. Nabi Sulaiman juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dalam sidang peradilan yang dihadirinya. Beliau menjadi penengah antara persidangan tersebut. Selain itu, Nabi Sulaiman juga senang bermusyawarah. Hal ini dijelaskan dalam pembesar kerajaan untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke harapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan rasa rendah hati terhadap sesama makhluk Allah. Jadi, betapa rendah hati dan kasih sayangnya Nabi Sulaiman ini dapat dibuktikan dari karunia yang besar dan dari keistimewaan yang dimilikinya. Walaupun beliau memiliki keistimewaan yang besar dan agung, tapi beliau tidak melupakan sebagai makhluk Allah yang tetap selalu bersyukur atas karunia yang telah didapatkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.